Selamat pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, dan salam sejahtera bagi semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengenang, memperingati 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Ot Rumende. Dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya, dan juga dengan kekuatan doa dari yang hadir maupun yang tidak hadir, apabila saat ini arwah dari almarhum Bapak Ot Rumende belum telah di alam surga bahagia, akan mampu membantu melapangkan jalan arwah beliau untuk telah di alam yang berbahagia. Dan juga dari pihak keluarga segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh konsentrasi kita akan membaca doa-doa. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah beliau. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, tujuan dan manfaat memberi persajian makanan kepada yang telah meninggal, marilah kita baca terlebih dahulu penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci. Dibuka buku halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Marilah kita baca bersama-sama penjelasan Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala, karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan telah digunakan menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberikan sajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa. Kita akan bersama-sama memanjatkan doa-doa. Semoga arwah almarhum dari Bapak Ot Rumende segera terdorong telah di alam bahagia. Halaman 3.
Marilah kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttara purisa dhamma sarati Satta dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran sifat kebaikan Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacakrang vedi tabo vinyuhiti. Halaman 9. Memuliakan keluhuran Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sanggem, ojo patipanno bhagavato sawaka sanggem, naya patipanno bhagavato sawaka sanggem, samiti patipanno bhagavato sawaka sanggem, yadidang catari purisa yugani atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sanggem, bahuneo
dakineo anjali karaneo anyutarang punya kirtang lokasan halaman 28, 30 dan 32. Marilah kita lanjutkan dengan nasihat Sang Buddha, pesan moral Sang Buddha yang terkait kematian. Semoga kita bisa mengerti dan memahami dan menyadari akan hukum kematian yang sudah menjadi hukum alam dan hukum alami setiap makhluk yang pernah dilahirkan suatu saat nanti akan mengalami kematian. Kita akan bersama-sama baca sutta tentang luka penderitaan. Kita baca bersama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal, demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu, meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian itulah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana
menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari kemalangan, kesulitan maupun mimpi-mimpi buruk dengan syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34 kita baca syair Pangsukulagata. Segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semua makhluk akan mengalami kematian. Mereka telah berkali-kali mengalami kematian dan akan selalu demikian. Begitu pula aku pasti mengalami kematian. Keraguan tentang hal ini tidak ada dalam diriku. Kita lantunkan Anicca Sangkara. Semoga almarhum segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan terhadap keluarga maupun terhadap apa yang pernah beliau punyai, sehingga akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Sangkara, bahasa Palinya. Mohon nanti Romo Satya memercikkan air di persembahan dan keluarga. Anicca Sangkara maring suca maring sare tate wahan maring sami nati tasam sayo Anicca Sangkara upadawaya damino Upacitmaniro canti
Bukunya ditutup, tetap di bawah. Setelah kita bersama-sama melantunkan kata parita untuk pelimpahan jasa almarhum Bapak Ut Rumende, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap meditasi. Kita akan bersama-sama merenungkan syair-syair tentang anicca atau hukum ketidakkekalan. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam, hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati. Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua. Badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir tumbuh lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokoi, pada akhirnya harus berpisah. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami manjatkan doa peringatan 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Ut Rumende. Dengan kekuatan doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan juga sebagai rasa bakti dan hormat ketika belum masih hidup, atas nama keluarga mempersembahkan bermacam-macam sajian dan makanan yang terpilih ini sebagai ungkapan bakti kepada arwah beliau. Semoga dengan kekuatan doa dan pelimpahan jasa segera mengkondisikan arwah beliau untuk menempati alam surga bahagia, dan setelah di alam surga bahagia memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Sabbe satta bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera. Setiap umat Buddha ataupun yang lain membuat altar leluhur, diberi foto, kemudian di depannya ditaruh bermacam-macam saji-sajian, makanan-makanan yang terpilih, yang terbaik.
seolah-olah ini dipersembahkan, seolah-olah ini bisa dikonsumsi, dimakan oleh yang telah meninggal. Memang ada pendapat seperti itu ya, sekalipun sebetulnya jumlahnya juga tetap juga yang 5 nanti sampai selesai juga tetap 5 ya, tidak pernah berubah. Namun ada yang mengatakan yang dimakan, yang diserap itu saripatinya. Maka ada sebuah cerita, makanan selesai dipakai untuk sembahyang kematian itu rasanya hambar ya, tidak ada rasa lagi. Yang tadinya manis rasanya jadi hambar, tidak ada rasa lagi. Demikian pula sayuran maupun nasi itu jadi hambar ya. Itu ada pendapat seperti itu ya. Kita tidak bisa menyalahkan pendapat seperti itu. Dalam kenyataannya setelah saya mendapatkan cerita atau bertanya langsung, itu biasanya ceritanya juga seperti itu. Pernah saya coba ya, orang dari tempat lain saya kasih persembahan dari altar, gimana rasanya apel ya, itu lu biasanya apel itu rasanya manis, ini kok sepo kan gitu. Ya, setelah dari persembahan itu. Kemudian di wihara-wihara para karyawan-karyawan itu juga biasa makan kok persembahan untuk altar kematian dengan altar Buddha, altar Kuan Im kok beda rasanya. Kalau di altar Buddha ya bekasnya itu tetap manis, kalau di altar kematian kok rasanya beda. Lebih-lebih sembahyang habis ulambana itu kebanyakan juga rasanya itu sepo, tidak manis lagi ya. Jadi kita pun secara pasti tidak tahu arwah itu bisa menyerap atau tidak, namun bisa juga dicoba. Kalau diserap berarti kan ada berkurang, ditimbang saja ya. Persembahan itu sebelum dipersembahkan timbangannya berapa, nanti setelah untuk persembahan timbangannya itu berkurang atau tidak. Kalau diserap berarti berkurang ya. Namun Bapak Ibu sekalian, yang ingin disampaikan melalui simbol-simbol, melalui persembahan-persembahan ini adalah sebagai alat bakti, alat mengungkapkan bakti terima kasih yang hidup kepada yang telah meninggal. Ketika beliau masih hidup ya, sebagai rasa bakti kita kepada orang tua, kita beri makan, kita beri pakaian maupun sarana-sarana yang lain. Bentuk perhatian kita kepada yang telah meninggal, tidak melupakan ya apa ketika belum masih hidup. Ungkapan itu disimbolkan kita memberi makanan-makanan ini. Semakin sering, semakin banyak seseorang yang telah meninggal disimpatiki keluarga yang masih hidup, itu arwah itu akan mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia yang dimiliki oleh arwah itulah akan membantu seseorang terlahir di alam bahagia. Kalau kondisi arwah itu menderita karena melihat yang hidup yang ditinggal putra-putrinya itu, putra-putrinya melakukan hal yang tidak layak, tidak pantas, itu akan mengkondisikan arwah itu menderita. Lihat setelah ditinggal mati orang tua, keluarganya tidak rukun, tidak harmonis. Ini akan menimbulkan kondisi arwah itu akan menderita. Jadi singkatnya Bapak Ibu, anak itu mau membuat surga dan neraka bagi orang tuanya itu sebetulnya gampang. Ketika hidup maupun setelah meninggal, ketika kita jadi anak yang alim, kita telah membuat surga bagi orang tua kita. Orang tua senang. Ketika kita jadi orang yang jahat, anak yang jahat ya, yang berperilaku buruk, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Demikian pula Bapak Ibu, istilah pelimpahan jasa dalam agama Buddha itu sebetulnya bukan kebaikan Bapak Ibu diberikan kepada yang telah meninggal, namun Bapak Ibu melakukan hal-hal yang baik, yang terpuji, akan mengkondisikan, akan membahagiakan orang tua itu, baik ketika orang tua kita masih hidup maupun setelah meninggal. Itu yang akan membantu seseorang terlahirnya di alam bahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan niat baik keluarga yang pada 1 tahun ini secara pasti kita tidak tahu
alam seperti apa yang saat ini didiami oleh almarhum ini. Namun seandainya leluhur kita atau orang tua yang telah meninggal terlahir di alam penderitaan, sudah menjadi kewajiban anak untuk mendukung, membantu dengan pelimpahan jasa, dengan memberi rasa simpatik sehingga akan menciptakan rasa bahagia bagi leluhur, dan rasa bahagia bagi leluhur itu akan mendorongnya terlahir di alam bahagia. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, ditinggal kematian orang tua, sekalipun mungkin anak-anak sudah bisa mandiri semua, bisa cari makan sendiri, namun bagaimanapun juga karena sudah berkumpul sekian lama, sekian puluh tahun, tetap menimbulkan duka, tetap menimbulkan penderitaan. Karena seseorang yang berkumpul sekian lama membentuk kemelekatan dalam diri kita. Kita masih jadi orang biasa, ya. Ketika berpisah dengan orang yang dicintai, kita menderita. Ketika kita berkumpul dengan orang yang kita benci, kita menderita. Kedua-duanya, maka Buddha pernah berpesan, jangan pernah mencintai dengan sangat, jangan pernah membenci dengan sangat. Kedua-keduanya itu sumber penderitaan bagi kita, karena kita sebagai manusia masih biasa. Namun bagi orang yang bijaksana, tadi Sang Buddha mengatakan, anicca dikolah sumber derita, bagi para bijaksana dikolah kelihatan nyata. Apa yang ada sekeliling kita, orang tua kita apapun, itu sebagai sumber penderitaan apabila kita tidak bisa menerima perubahan yang terjadi dalam diri orang lain maupun dalam diri kita. Dalam diri kita ada perubahan-perubahan, rambut hitam jadi putih, kita menderita, kita stres. Yang tadinya orang tua bisa bersama-sama dengan kita, akhirnya berpisah dengan kita. Kita tidak mengharapkan perpisahan itu, kita menderita. Bagaimana agar kita tidak menderita karena perpisahan? Kita menerima hukum perpisahan itu sebagai hukum alami. Itu baru kita tidak pernah menderita karena hukum perubahan. Semoga Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi ini benar-benar berguna dan bermanfaat bagi arwah almarhum, mendorongnya untuk terlahir di alam yang berbahagia. Dengan terlaksananya acara 1 tahun peringatan almarhum Om Orumende ini atas nama keluarga, semoga keluarga merasa puas dan lega karena bisa menunjukkan rasa bakti yang tinggi kepada yang telah tiada, orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga, orang yang pernah berkorban untuk keluarga. Selamat jalan almarhum, semoga jalan yang kolo lalui lapang dan terang. Sadu, sadu, sadu. Kembali kita buka buku Puja Baktinya halaman 33 dan 34. Nanti titik-titik kita isi almarhum Bapak Ot Rumende, ya. Kita baca bersama-sama 33 dan 34. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Ot Rumende. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa yang melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhum Bapak Ot Rumende. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curan kasih sayang para masata,
dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian pembawaan doa peringatan 1 tahun wafatnya almarhum Bapak Otto Rumende. Kami mengucapkan terima kasih atas toleransi yang ditunjukkan keluarga besar almarhum. Semoga kita semua benar-benar menjadi orang yang beragama, yang selalu menghargai kerukunan di antara satu dengan yang lain, dengan satu tujuan yang sama. Kita menyembah satu Tuhan dan juga berbakti kepada orang tua. Sadu, sadu, sadu. Kita foto